Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Semuanya dalam keadaan baik ya? Ya, Tante berharap kita semua sehat, kita semua tetap semangat, kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai lagi kebaktian Jumat ceria kita bersama. Adik-adik semua yang ada di rumah sudah duduk dengan manis? Semuanya sudah mempersiapkan hati tentunya ya. Mari adik-adik semua duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Ya, kita mau siapkan hati kita bersama-sama dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita beribadah pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan di sore hari ini, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin di sore hari ini biarlah sukacita kami berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami supaya dalam ibadah hari ini kami benar-benar merasakan kasih Kristus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dari awal sampai ibadah ini. Kami ingin Tuhan diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita belajar banyak sekali hal tentang bagaimana kita harus tetap kuat meskipun kita memiliki kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tidak sanggup melakukannya, kita tidak mampu, tetapi karena Yesus, karena kekuatan di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kemampuan bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik sekali. Dan hari ini juga kita mau belajar lagi banyak hal sekali ya. Dari kisah-kisah hidup orang-orang yang sangat menjadi berkat, yang sangat menginspirasi kita bahwa mereka hidup di dalam keterbatasan, tetapi kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Haleluya adik-adik. Dan hari ini Tante mau mengajak kita semua bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau bernyanyi pujian ini. Pujian yang sangat sekali luar biasa yang mengatakan bahwa aku ini istimewa bukan karena kata manusia loh, tetapi karena firman Tuhan yang berkata bahwa engkau itu berharga, bahwa kita itu dikasihi Tuhan, kita itu istimewa adik-adik ya, luar biasa. Yuk semua kita bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan pujian ini bahwa aku istimewa oleh karena firman Tuhan yang berkata aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku
bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, luar biasa sekali ya. Dulu sejak kita belum mengenal Yesus, kita tidak tahu bahwa hidup kita itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, apalagi ketika kita tahu bahwa Dia itu mati bagi kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Itu sesuatu berita yang sangat sekali luar biasa, khusus bagi tante dan juga bagi adik-adik semua. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita mau terus-menerus belajar ya. Kita mau terus-menerus belajar mengingat firman Tuhan ini, bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita, melewati segala sesuatunya yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Yesus mampu ya. Tuhan Yesus sanggup melakukannya bagi kita semua. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk dengar cerita yang menarik sekali hari ini ya. Cerita tentang seorang anak yang luar biasa. Dan tante juga penasaran bagaimana ya cerita hari ini. Adik-adik juga pasti penasaran kan di rumah, pengen dengar cerita yang baru lagi hari ini. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar.
Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Tante percaya semua adik-adik di rumah sudah mempersiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu sampai hari ini pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah bersyukur menyembah Tuhan. Dan sekarang kami siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu dan hati kami menerima firman-Mu untuk kami simpan dalam hati kami bawa dalam hidup kami dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Tante mau adik-adik yang ada di rumah coba sejenak matanya dipejamkan. Ya, matanya ditutup sejenak. Dan kemudian coba adik-adik buka. Saat adik-adik tadi menutup mata, kira-kira adik-adik bisa melihat apa tidak? Dan bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik tidak bisa melihat? Pasti hatinya sedih ya. Bagaimana kalau misalnya juga dengan mata yang tertutup, adik-adik coba berjalan menuju kamar atau dapur atau kamar mandi. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Pasti adik-adik bisa tabrak dinding, meja, kursi, bahkan bisa jatuh. Betul sekali adik-adik. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dengan dua mata yang bisa melihat. Adik-adik coba kembali, kedua telinga adik-adik ditutup dengan jari telunjuknya. Ya, ditutup dengan jari telunjuknya. Nah, setelah adik-adik menutup telinga dengan telunjuk jarinya, kira-kira adik-adik bisa mendengar dengan jelas? Tentu tidak, Bu. Tentu tidak ya. Dan bagaimana perasaan adik-adik ketika tidak bisa mendengar dengan jelas? Iya, tentu adik-adik merasa kesal, marah oleh karena tidak bisa mendengar dengan jelas. Tidak bisa mendengar pesan dengan jelas. Pasti rasanya jengkel, marah. Iya adik-adik. Dan dalam hal ini pun kita mau bersyukur Tuhan menciptakan kita dua telinga yang bisa mendengar. Nah, bagaimana kalau seandainya adik-adik kita diciptakan dengan mata yang tidak melihat alias buta dan dengan telinga yang tidak bisa mendengar atau yang kita sebut dengan tuli. Pasti rasanya tidak enak ya adik-adik. Kita kemana-mana harus dituntun, kemana-mana harus dibimbing, kemana-mana harus ya ditemani. Kita tidak bisa bebas berlari, berjalan, mungkin tidak bisa bebas melompat dan lain sebagainya. Nah adik-adik, sore hari ini Tante mau mengajak adik-adik mendengarkan sebuah kisah dari seorang tokoh yang bernama Helen Keller. Dia adalah seorang penulis dan juga seorang aktivis politik dan seorang dosen Amerika. Wow, luar biasa adik-adik. Dia seorang perempuan yang waktu dia masih kecil atau waktu umur 19 bulan, Helen ini dia mengalami demam yang tinggi sehingga dia jadi buta, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Padahal adik-adik waktu dia lahir normal. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara.
Tapi ketika di usia 19 tahun itu adik-adik, ketika dia mengalami penyakit demam tinggi itu, membuat dia buta dan tuli. Sedih tentunya adik-adik. Orang tuanya juga tentu sangat sedih dengan apa yang dialami oleh Helen ini. Tetapi adik-adik, orang tuanya tidak berputus asa, tidak menyerah dan kemudian membuang Helen. Tidak. Tapi adik-adik, orang tua Helen tetap mengasihi Helen, tetap menyayangi Helen, bahkan dengan kasih, dengan sabar, membimbing, merawat hingga dia besar. Nah adik-adik, kemudian setelah Helen bertumbuh besar, apa yang terjadi dengan Helen? Dia yang buta, dia yang tuli, dia tidak bisa berbuat banyak seperti adik-adik yang ada di rumah. Bebas melompat, bebas berlari kemana saja, dan bebas melihat apa saja yang adik-adik mau lihat. Bisa melihat matahari, bisa melihat bunga-bunga di taman dan lain sebagainya. Tetapi Helen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana-mana dia harus dipimpin. Mau ke kamar mandi, mau ke kamar, bahkan untuk duduk di kursi harus dituntun. Nah akhirnya adik-adik, ketika dia sudah beranjak lebih besar, ya, dia jadi orang yang nakal. Dia berubah sikap, dia mulai pemarah. Dia menjadi seorang anak yang nakal, tidak bisa diatur. Tentu hati orang tuanya jadi kesal juga. Tapi adik-adik, kemudian mamanya pada usia Helen 7 tahun, mamanya mengundang, membawa guru khusus untuk anak yang tuli dan buta, khusus guru buat Helen, yang mengajar Helen, membimbing Helen, ya, untuk bisa belajar berbagai kosakata dan juga bahasa. Dan karena kecerdasan serta kesabaran dari ibu guru yang bernama Anne, maka dengan kesabaran ibu guru Anne ini sehingga Helen bisa belajar banyak kosakata dengan menggunakan tangannya. Dan kemudian adik-adik, pada usia 12 tahun Helen bisa menulis 1 buku. Bahkan kemudian adik-adik, dia bisa menulis 12 buku dan mendapatkan piala Oscar. Dia banyak menghasilkan keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupannya. Kok bisa ya adik-adik? Padahal Helen kan punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tapi kok bisa dia menulis? Iya, karena dia belajar sama seperti adik-adik yang ada di rumah. Belajar dan dia tidak menyerah. Dia tidak berputus asa. Dengan bimbingan dari orang tuanya, bahkan dengan bimbingan dari ibu gurunya Anne tadi, dengan kesabaran ibu Anne tadi, dia belajar berbagai kosakata dan juga bahasa. Karena ketekunannya untuk belajar, maka dia bisa berhasil. Nah adik-adik, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Keterbatasan yang dimiliki oleh Helen tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bisa. Bahkan orang yang sama bisa berhasil seperti orang yang tercipta dengan sempurna. Nah bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah ketika
mengalami keterbatasan, mungkin sulit mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, atau keterbatasan mungkin karena internet yang kadang lola. Apakah adik-adik langsung menyerah? Berputus asa, tidak mau melanjutkan pelajarannya, menyerah untuk tidak mau lagi sekolah, tidak mau semangat belajar, atau bagaimana? Nah adik-adik, dari cerita tentang kisah Helen tadi, kita mau belajar bagaimana supaya kita tetap semangat, tetap mau belajar, tetap lebih giat lagi untuk belajar dan mencapai cita-cita kita. Dan kita juga bisa menjadi orang yang berhasil lebih dari Helen tadi. Nah adik-adik, pada sore hari ini cerita yang sudah kita dengarkan bahwa kita diajar untuk bersyukur. Tuhan menciptakan kita memiliki mata bisa melihat, memiliki telinga bisa mendengar, memiliki mulut untuk bisa berbicara, dan kedua tangan kaki kita bisa belajar, bisa berjalan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Dan oleh sebab itu jangan biarkan keterbatasan-keterbatasan yang mungkin ada dalam diri kita membuat kita berputus asa. Oke adik-adik, dan sore hari ini kita mau mendengarkan sebuah firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan katakan tadi, kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh sebab itu adik-adik, seperti yang Tante katakan tadi, apapun keterbatasan kita, jangan kita langsung mudah menyerah dan berputus asa. Tapi Tante harap kita mau tetap semangat, kita mau terus berjuang untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang sebenarnya bisa kita capai. Oleh karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita yang akan menolong kita. Nah demikian cerita firman Tuhan, demikian kisah dari Helen yang bisa Tante sampaikan pada sore hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua dan buat adik-adik yang ada di rumah. Dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami untuk cerita yang sudah kami dengarkan. Kisah dari seorang anakmu yang bernama Helen yang mengajarkan kami, yang memotivasi kami supaya kami menjadi anak yang Tuhan ciptakan sempurna. Kami memiliki banyak hal yang bisa kami gali dari kehidupan kami untuk bisa mencapai keberhasilan demi keberhasilan untuk hidup sukses. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami semangat juang untuk belajar, semangat di dalam kami juga mencapai keberhasilan dan prestasi-prestasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami, berkati kami, dan Tuhan terus menolong kami dalam perjalanan hidup kami, baik di sekolah, bahkan juga dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa.
dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Tanpa Yesus yang ada di hati kita, saya percaya kita tidak mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita ini sendirian. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Nah, kita sudah diberkati dengan acara ibadah hari ini dan saya mau berdoa, Tante mau berdoa buat adik-adik di akhir acara ini. Sekali lagi Tante ajak kita semua lipat tangan lalu tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau yang ada di dalam hati kami, Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Selalu mengasihi kami, selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar banyak hal bahwa di dalam kelemahan kami, Tuhan selalu ada menopang kami, memampukan kami dan menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah dalam kelemahan-kelemahan mereka. Biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menjamin masa depan mereka dan bahwa Tuhan yang akan menuntun mereka kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang sudah mendengarkan hari ini firman-Mu ini. Hamba berdoa supaya mereka terus-menerus belajar kepada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan berjumpa di minggu yang akan datang lagi. Kami berdoa supaya kami terus-menerus bersemangat, kami terus-menerus punya kerinduan yang dalam untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, acara kita telah selesai hari ini, tetapi kita masih berjumpa lagi ya minggu yang akan datang. Jangan lupa di jam yang sama, jam 4 sore kita berjumpa lagi di acara ini, di acara Jumat Ceria bersama Hotmatogu Kids Ministry ya. Jangan lupa siapkan hati, siapkan seluruh persiapan yang ada. Alkitab boleh dibawa, boleh dipersiapkan di samping supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ayat hafalan yang nanti akan dibacakan, adik-adik bisa membacanya di Alkitab masing-masing. Baik adik-adik.
baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.